Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Mutahharo MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah MPLS, dan perkenalkan, nama saya Elsa Amelia dari kelas PIA semester 4. Saya di sini akan sedikit bercerita tentang tawadhu terhadap ilmu. Nah, sebelumnya kita itu harus mengetahui dulu apa itu tawadhu dan apa itu ilmu. Nah, apa itu tawadhu? Tawadhu secara bahasa itu berasal dari kata wadha yang berarti merendahkan. Nah, dan juga berasal dari kata ittadoa dengan arti merendahkan diri. Nah, tawadhu secara istilah itu adalah menampakkan kerendahan hati kepada sesuatu yang diagungkan, dan ada juga yang mengartikan bahwa tawadhu itu sebagai tindakan berupa mengagungkan orang karena keutamaannya menerima kebenaran dan seterusnya. Nah, tawadhu itu perilaku manusia yang mempunyai watak rendah hati, tidak sombong, dan yang lain-lainnya. Orang yang tawadhu itu menyadari bahwa apa saja yang dia miliki di dunia ini, baik itu lewat fisik berupa kecantikan, ketampanan, dan yang lain-lain, maupun harta, kekayaan, pangkat, ataupun yang lain-lain, itu semata-mata hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 53 yang artinya, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu maka adalah dari Allah datangnya, dan bila kamu ditimpa oleh kesusahan maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Nah, sekarang kita ke bagian ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang. Nah, jadi setiap apapun yang kita ketahui, yang baru kita ketahui, yang kita cari, nah itu berupa ilmu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadilah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu. Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ilmu itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, apabila ilmu disandingkan dengan tawadhu, itu tuh bisa mengartikan makna sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa ilmu itu titipan dari Allah, dan tawadhu itu tidak sombong, rendah diri. Jadi kita sebagai manusia apabila memiliki ilmu, kita itu tidak boleh sombong, karena ilmu itu titipan dari Allah dan Allah tidak menyukai sifat sombong. Dan apabila manusia tersebut atau seseorang tersebut telah sombong, maka akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu yang kita pelajari itu bisa membuat kita itu lebih dekat kepada Allah dan jauh juga kepada Allah. Nah, bagaimana supaya ilmu yang kita pelajari itu lebih dekat kita kepada Allah dengan ilmu tersebut? Dengan cara kita itu tawadhu atas apa yang telah Allah titipkan kepada kita yang berupa ilmu tersebut. Nah, ilmu tersebut bisa membuat kita jauh kepada Allah apabila kita itu sombong terhadap ilmu tersebut. Kayak semisal ya, kita tuh punya ilmu segini, nah kita langsung umbar-umbarkan, padahal ada orang yang lebih tahu tentang hukum ini. Nah, misal seperti itu. Nah, seperti
Kisah sombong ini seperti kisah iblis yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Nah, iblis ini merasa lebih hebat, merasa lebih mulia ketimbang Nabi Adam, yang membuat iblis ini dikeluarkan oleh Allah dari surga. Karena dengan seperti itu, iblis itu sombong terhadap apa yang telah iblis punya, yang padahal diberikan dari Allah. Nah, sebagai manusia biasa, kita itu tidak boleh sombong meski memiliki banyak kelebihan. Nah, meski memiliki banyak kelebihan itu berupa di bidang apapun, di bidang ilmu, di bidang apapun itu kita tidak boleh sombong karena semua itu titipan dari Allah. Nah, kita sebagaimana makhluk ciptaan Allah seharusnya memiliki sifat tawadhu, karena seperti yang telah dipaparkan tadi, Allah itu tidak menyukai orang yang bersifat sombong. Nah, sikap tawadhu itu penting bagi orang-orang yang mencari ilmu, bagi para pencari ilmu, karena ketika seseorang mencari ilmu ini merasa tidak memiliki apa-apa, apalagi dalam hal ilmu, maka seseorang tersebut akan merasa haus oleh ilmu. Dan sebaliknya, apabila seseorang tersebut merasa sombong atau merasa sudah memiliki banyak ilmu, nah orang tersebut itu bakal ya udahlah, kayak ilmunya juga akan tidak bermanfaat, karena Allah tuh tidak suka dari sifat sombong tersebut. Nah, lalu dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali bahwasanya apabila engkau melihat orang alim atau berilmu, katakanlah dalam hatimu, orang ini sudah diberi kelebihan yang tidak diberikan kepadaku. Dia menyampaikan sesuatu kebaikan kepada orang lain, sedangkan aku tidak menyampaikan apa-apa. Dia tahu hukum-hukum yang tidak aku tahu. Bagaimana mungkin aku sama dengannya? Nah, ada satu kutipan lagi di dalam kitab tersebut. Nah, apabila engkau bertemu dengan orang bodoh, kurang ilmu dan wawasan, katakanlah dalam hatimu, orang ini durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ketahuannya, sedangkan aku durhaka kepada Allah dengan pengetahuanku. Maka hukum Allah kepadaku lebih berat dibanding orang ini, dan aku tidak tahu bagaimana akhir hidupku dan akhir hidup orang ini. Nah, semoga kita semua yang sedang mencari ilmu atau menuntut ilmu dijauhkan dari sikap sombong dan sebagainya, sikap-sikap yang Allah benci. Nah, semoga kita itu menjadi orang yang belajar lebih tawadhu. Nah, semoga kita semua itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak membuat Allah itu marah seperti kisah iblis yang tadi, dan yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Dan semoga jika bertambahnya ilmu yang kita pelajari membuat kita lebih dekat dengan Allah dan membuat kita memiliki sifat tawadhu. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf, karena jika kurangnya itu dari diri saya sendiri dan kelebihannya dari Allah, hanya Allah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.